legalitas usaha itu penting gak sih? Nah, kali ini saya ingin membahas tentang seberapa penting legalitas usaha. Nah, teman-teman yang mulai ingin memulai bisnis tapi terbentur sama masalah legalitas usaha, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi jawabannya ya. Kita ingin membahas tentang ini tapi sesuai dengan pengalaman saya yang udah-udah ya. Itu aja ya, biar semua tuh terjadi sesuai dengan realita yang udah jadi. Kan lebih enak kalau kayak gitu. Jadi saya bercerita dulu. Di tahun 2013, tepatnya di pertengahan ya, di awal Juli. Jadi saya bulan Juni itu pertama kali resign dari kantor dan saya memutuskan untuk bekerja sebagai ini ya, sebagai pengusaha sendiri ya. Jadi saya aktif di usaha saya sendiri. Jadi bulan Juni itu saya resign dan saya baru benar-benar keluar dari kantor itu di awal bulan Juli 2013. Di mana dulu pada saat itu kondisinya saya sangat boros sekali tuh. Jadi setiap saya gajian duitnya selalu habis. Nah, saya ingat sekali waktu itu, ingat banget ya. Waktu itu di tahun 2013 itu gaji saya per bulan itu 4.500.000. Dimana saya nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya modal untuk usaha ya. 4.500.000 itu saya pakai untuk gaji terakhir itu saya pakai untuk modal usaha saya. Jadi saya punya customer, saya pernah cerita sebenarnya di video yang sebelumnya ya. Cuma saya lupa yang judulnya apa dulu. Jadi pertama kali saya tuh punya modal untuk usaha kontraktor ini. Ini agak beda, mungkin beda dari yang lain ya. Karena modal saya hanya gaji terakhir saya yaitu 4.500.000 itu. Dan saya nggak punya workshop untuk bekerja waktu itu awalnya. Nah, di saat kondisi seperti itu, kalau misalkan saya pikir saya mau buka usaha tapi harus ada legalitasnya dulu, saya rasa nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa berjalan gitu. Karena untuk pengurusan izin perusahaan itu dibutuhkan, kalau nggak salah dulu 12 juta itu baru izin-izinnya aja. Baru surat-suratnya semua, dan itu masih butuh waktu lagi sekitar berapa bulan lah untuk menyelesaikan dokumen-dokumennya. Dan setelah itu saya belum tahu, misalkan saya mulai seperti itu caranya ya. Terus saya belum tahu siapa yang akan memakai jasa saya waktu itu. Tapi beda yang saya pakai. Yang saya pakai itu sistemnya, saya marketnya udah ada, izinnya nggak ada nggak masalah, yang penting orang udah kenal dulu sama saya. Marketnya udah ada, saya jualan dulu ibaratnya. Yang paling penting jualan dulu kan, jualan dulu. Bisnis ini bagus apa enggak kira-kira buat sampai berkembang apa enggak sampai beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Kalau bisnis ini tetap berjalan, barulah mungkin itu legalitas kita perlukan. Apabila itu diperlukan, tapi minimal itu legalitas kan hanya SIUP sebenarnya kan. Kita berdomisili di mana, usaha kita di mana, minimal hanya SIUP sebenarnya. Nggak perlu perusahaan PT, pajak sebenarnya nggak perlu juga sih. Kalau pajak untuk seperti saya ini sebenarnya pajak pribadi pun nggak masalah. Tapi kalau kita makin ke belakang, misalkan market untuk perusahaan itu semakin besar, misalkan kita jadi supply barang ke perusahaan-perusahaan besar, biasanya mereka kalau untuk pribadi nggak bakalan mau. Pasti mereka mintanya itu selalu bukan pribadi tapi secara legalitasnya harus ada. Kayak saya awalnya hanya mengerjakan proyek-proyek pribadi dari rumah-rumah orang, apartemen, atau kantor-kantor pribadi. Makin kesini setelah saya masuk 2 tahun berjalan, di tahun 2015 itu market saya alhamdulillah mulai berkembang. Setelah berkembang, saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang mereka mempunyai restoran, usahanya di bidang restoran, ada yang di bidang kafe. Nah, di mana perusahaan mereka itu membutuhkan vendor yang mempunyai legalitas yang lengkap. Nah, di situ baru saya urus legalitasnya, saya urus nama perusahaannya, saya urus pajaknya. Dari situ baru saya mulai merintis perkembangan marketnya, baru saya lanjutkan lagi. Nah, begitu. Jadi gini intinya, kita mulai dulu usaha yang kita jalani itu, kita mulai dulu nih. Setelah mulai kelihatannya itu berkembang, marketnya berkembang, hasilnya berkembang, baru kita urus izinnya. Supaya apa? Kalau kita urus izinnya dulu tapi kita nggak tahu jualan ke siapa, ya usaha itu bakalan sia-sia, cuman hambur-hamburkan duit aja, cuman bikin surat ini surat itu tapi nggak ada hasilnya. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan dibutuhkan tuh surat-surat legalitas itu buat apa? Untuk yang pertama, untuk minimal tuh jajaran pengurus di area tempat sekitar kita usaha itu tahu, misalkan RT RW tahu minimal.
kalau kita udah perusahaan tuh kecamatan, kelurahan tuh harus tahu sebenarnya. Kecamatan, kelurahan harus tahu. Makanya kita dibutuhkan SIUP. Dan yang kedua, kalau kita punya perusahaan tuh harus sampai atas, sampai ke pemerintahan harus masuk semua, karena harus ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM-nya ada. Terus untuk pajak pun kalau untuk customer kita yang kelasnya sudah sesama perusahaan ya harus ada pajak kan. Pajaknya itu harus kita urus juga untuk perusahaan kita. Buat apa? Buat masalah tagihan-tagihannya. Karena tagihan kalau nggak ada pajaknya, customer kita bisa kena sanksi dari pajak. Masalah ada transaksi atau transaksi jasa atau produk itu yang nggak pakai pajak, itu menyalahi aturan negara. Maka dari itu karena negara kita punya aturan, ya kita harus ngikutin juga bagaimana negara kita mengatur aturan tersebut. Jadi kesimpulannya, menurut saya kalau teman-teman ingin memulai usaha, terutama usaha yang kecil menengah ya, lebih baik kita mulai jualan dulu aja, entah itu produk ataupun jasa. Nah, begitu udah terbentuk market membutuhkan legalitas, baru kita urus legalitasnya. Karena kalau kita urus legalitas di awal tapi marketnya pun belum terbentuk, ya sama aja menghambur-hamburkan duit, sayang banget duitnya. Saya rasa gitu aja. Kalau ada kekurangan atau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyain di komen. Terus apabila video ini bermanfaat silahkan di share, di like, jangan lupa di subscribe ya channel saya ini. Mudah-mudahan makin berkembang dan makin bermanfaat. Terima kasih teman-teman, selamat malam.